Oke, jadi satu aja yang saya tambahkan ya, yang saya informasikan, kenapa harga masih cenderung masih murah, kuncinya satu ya, satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat, nggak ada lima, satu aja. Mungkin informasi yang saya dapat, karena pabrik belum bisa ekspor gitu aja gitu. Jadi informasinya dari beberapa pabrik atau mungkin dari keseluruhan pabrik itu masih ada puluhan sampai ribuan ton chip porang atau berbentuk chip atau berbentuk tepung yang belum diekspor gitu. Jadi intinya maaf tapi kalau salah ya informasinya, jadi karena pabrik belum bisa ekspor itu aja gitu. Kenapa harga masih murah? Karena pabrik belum bisa ekspor. Kalau pabrik udah bisa ekspor ya mudah-mudahan jelas imbasnya ya harga pasti bagus lah gitu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di hari Senin tanggal 25 April 2022 ya. Oke sahabat, semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri 2022 ya. Kita sebagai tengkulak atau bakul lah ya mungkin yang lebih ngetopnya bandar gitu ya. Sambil menanti-nanti ya sambil berusaha lah semaksimal mungkin sambil memproses juga ya, karena tidak ada jalan lain selain kita memproses umbi produksi, meskipun kami menggunakan metode matahari ya, karena kami belum punya open gitu, tapi ya kita maksimalkan, kita perluas terus tempat jemuran kita sambil menunggu cuaca musim apa atau musim kemarau datang ya di tahun ini. Oke sahabat, kita patokannya untuk harga ubi produksi kita merujuknya ke pabrik ya, sambil menunggu secara keseluruhan dari 9 atau lebih dari 10 pabrik yang siap buka ya, menampung umbi produksi dari para petani yang mungkin penyerapannya ada yang langsung ke pabrik, toh kalau pabrik udah buka, atau ada yang penyerapannya lewat ke agen lagi atau ke para tengkulak atau bakul atau bandar ya gitu. Dan untuk harga sendiri sahabat, kita tergantung, saya sebagai tengkulak ya, kita mengacunya ke harga yang umum ya, harga umum di Jawa Tengah dan Jawa Timur berapa gitu. Terus di samping itu jelas kita mengacunya ke harga chip ya, harga chip matahari ya di angka berapa gitu. Seumpamanya harga chip matahari 30.000, udah jelas harga umbi produksi nggak akan jauh dari 3.000, itu paling aman ya untuk hitung-hitungan tengkulak. Atau misalkan harga chipnya 25.000 ya mungkin bisa lebih turun lagi di angka 2.500 atau 2.200 rupiah ya sahabat gitu. Tidak ada kata lain sahabat, kita tetap bersemangat ya, tidak ada kata lain, kita tetap melanjutkan usaha di Porang ini, meskipun kami sudah malu ya bilangnya. Yang penting kita mengacunya fokusnya ke laku aja, tapi ya mudah-mudahan di bulan 5 ada perbaikan harga, meskipun tipis atau misalkan ada kenaikan satu langkah aja, yaitu kita disyukuri aja ya gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita udah stop dulu, stop untuk menerima produksi karena kapasitas tempat jemuran kami terbatas. Insya Allah sehabis lebaran kita lanjut lagi ya, lanjut lagi untuk pembelian produksi, dan kita lanjut lagi untuk melakukan penjemuran ya, penjemuran chip matahari, dan mudah-mudahan di cuaca musim kemarau kualitas chipnya bisa jauh lebih baik daripada chip matahari yang kita rajang di bulan ini, karena kami juga meskipun memperluas terus tempat jemuran, kita melihat cuaca setiap hari ya. Kalau mendung ya kita nggak berani rajang, kalau misalkan panas dari pagi atau kita bisa melihat perkiraan cuaca dari HP ya, misalkan besok cerah ya kita bisa ngerajang besar-besaran dan semua tempat jemuran bisa terisi penuh gitu sahabat. Baik sahabat, untuk pembelian produksi kita untuk bulan depan ya, sesudah lebaran kami masih memprediksi ya, mudah-mudahan ya
tapi kami juga nggak mau istilahnya bila bicara terlalu jauh lah, atau misalkan muluk-muluk atau memberi harapan ke para petani. Tapi ini mah harapan kita ya, karena sangat wajar sekali kalau misalkan sesudah lebaran ada kenaikan gitu. Jujur sebagai tengkulak kita nggak tahu apa itu GACC, apa itu ekspor. Kenapa kita ekspor itu lewat Thailand dan Vietnam gitu, kenapa nggak lewat Indonesia, kita nggak tahu masalah itu. Yang kita tahu hanya membeli barang umbi produksi baik dari petani atau dari tengkulak lagi, kita chip, kita pasarkan. Atau misalkan overload ya kita jual, sebagian jual basah, sebagian kita jemur gitu. Dan untuk masalah ekspor impor, masalah GACC lain dan sebagainya kita tidak tahu. Cuman secara kita berpikir logis saja ya, toh kalau kita selama ini menginduk ke Vietnam dan Thailand untuk ekspor tujuan ke Tiongkok, seandainya bisa dirubah atau misalkan sudah GACC-nya selesai, bisa kirim langsung dari pabrik Indonesia nggak lewat negara tetangga, saya yakin harga porang dan harga chip pasti naik ya, jelas dengan kualitas terbaik ya, gitu pasti naik lah, saya yakin. Kenapa? Kalau lewat Vietnam dan Thailand aja tahun kemarin bisa tembus di chip itu mungkin di angka 40, 45 ya, atau misalkan turun lagi ke angka 30, 35.000, dan produksinya rata-rata 6.000 sampai 7.000. Kenapa kalau misalkan lewat Indonesia langsung kita nggak lebih mahal? Pasti ya, mudah-mudahan itu jelas pasti lebih mahal karena kita nggak kena cas pajak dari negara tetangga ya, kita langsung ekspornya dari Indonesia gitu. Ini mah secara logika aja. Meskipun secara keseluruhan kita nggak tahu GACC itu apa, legislasi, terus masalah ekspor impor harus lewat Vietnam dan Thailand, bayar pajak lagi ke negara tersebut ya. Dan ada informasi juga ada kapal tapi nggak ada izin gitu. Nah itu udah ribet sekali lah. Kita hari ini fokus ke untuk pekerjaan kita sebagai tengkulak ya, kita jemur, kita maksimalkan meskipun harus sampai gatal-gatal, kita dari umbi produksinya kita cuci bersih, pengirian dibolak balik demi mencapai satu titik yang baik gitu ya, supaya kita juga aman untuk di pasar gitu. Ya kalau misalkan mau diambil singkatnya aja, misalkan wah buat apa dicuci lah gitu kan, udah aja rajang langsung jemur gitu kan. Tapi kita ingin mencapai kualitas setidaknya yang lebih baik lah. Jadi tetap ada perbedaan. Kita ngerajang tanpa dicuci dan ngerajang hasil dicuci, tetap sejelek-jeleknya ada perbedaan. Dan jelas yang mempengaruhi kualitas itu kalau chip matahari cuaca ya. Kalau cuaca full dari pagi sampai sore, insya Allah kualitas insya Allah bagus lah, nggak ada jamur, nggak ada plek hitam, nggak ada hitam, nggak ada istilahnya kurang kering. Insya Allah keringnya tuh full, jadi putih seperti ini. Sorry kak. Iya. Dan pencapaian kita hanya sampai seperti ini sahabat. Ini seandainya kalau kita chip panasnya cuman sampai jam 2, jam 3 ya gitu. Misalkan udah agak mendung dari jam 2 ya cepet-cepet kita tutup ya, supaya tidak terkena air hujan ya. Atau misalkan tempat jemuran kita sudah aman bila mana hujan udah turun gitu. Ini kualitas kalau panas dari cuacanya kurang maksimal seperti ini. Ini kita bolak-balik. Nah maksud dibolak-balik ini supaya ininya putih dan ininya juga putih seperti ini, jadi nggak beda warna. Jadi sepertinya ini putih, ininya seperti ini gitu. Kita tetap bolak-balik gitu. Jadi kualitasnya seperti ini ya sahabat gitu. Nah seperti ini tuh, sebagus-bagusnya seperti ini. Tapi kalau misalkan cuacanya udah kering lepas bagus ya, kami juga nggak seperti ini semua ya. Mungkin yang udah di packing itu baru dapat 1, 2, baru dapat 6 koli ya itu. Banyak yang
putih, terus ya mungkin bisa dibilang glowing ya, banyak sih. Cuman ya kita maksimalkan aja gitu. Untuk harga para petani supaya tidak ada caci mencaci atau keluh mengeluh, ya kita hak bebas ya, cari informasi aja gitu. Tanyakan ke pabrik langsung aja, tanyakan harga berapa gitu untuk produksi gitu. Mau ke APK, mau ke mungkin Mak Reva, mau ke eh, Bangsang, Jali, tanyakan aja gitu. Untuk harga supaya enak, jangan tanyakan ke tengkulak ya, tanyakan aja ke pabrik gitu. Hasil penelusuran informasi dan emang udah fix ya, bukan fix maksud saya. Rata-rata harga umum sampai saat ini Jawa Tengah, Jawa Timur ada yang 2.200, ada yang 2.000 itu, ada yang 2.500, paling tinggi 3.000. Mungkin ada yang 3.500 gitu. Beda-beda. Dan sedangkan kami ini ada posisi di Jawa Barat gitu. Jelas harga saya pasti di bawah harga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa? Karena partner-partner untuk penjualan, atau misalkan rekan-rekan kami dan yang nantinya membantu saya untuk penjualan chip kering ya posisinya ada di Jawa Tengah dan ada di Jawa Timur gitu. Jadi kami emang berkiblatnya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sangat wajar sekali kalau misalkan kami terus mengikuti harga para tengkulak, harga para bakul, harga para bandar yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Umumnya berapa gitu. Jelas harga tengkulak dan harga bandar di Jawa Tengah, Jawa Timur juga pasti mengacunya ke harga pabrikan gitu ya. Seperti itu gitu. Mungkin mereka juga sudah menghitung-hitung nanti harga chip ini berapa jatuhnya dari bayarnya atau dari pabrikannya yang terima untuk chip matahari berapa, dan itu menjadi barometer untuk ukuran pembelian harga unit produksi basah gitu. Karena nggak mungkin kalau harga chip sampai 50.000, 65.000 sampai 70.000 kayak 2020 kemarin, harga produksi di angka 2.500 sampai 3.000 kan. Ada yang 10.000, ada yang sampai 13.000 karena harga chipnya juga tinggi. Ada yang nyampe 80.000 kan harga chip waktu itu gitu. Berbeda dengan sekarang gitu. Makanya untuk harga kita mengacunya ke harga umum. Harga umum nanti untuk chipnya gitu. Dan mau dibongkar dan tidak bongkarnya itu terserah petani gitu. Mau dibongkar ya silakan, barang Anda. Nggak dibongkar nggak jadi masalah gitu. Toh pasti yang nanam juga kan nggak disuruh kan gitu, nggak disuruh harus nanam, nggak kan, itu inisiatif gitu. Ya kita cari pasar sama-sama gitu. Sama-sama cari pasar gitu. Soalnya untuk di media sosial kayaknya kami udah kecewa sih enggak, sakit hati ya enggak sih ya, normal. Bandar banyak, bakul banyak, mungkin bisa ratusan, mungkin bisa ribuan kalau dihitung. Satu kecamatan ada berapa, satu kabupaten ada berapa, mungkin satu provinsi ada berapa, satu pulau Jawa ada berapa bakul. Belum lagi yang di Pulau Sumatera gitu. Jadi untuk harga saat ini yang emang cenderung lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini kan di media sosial jadi banyak caci mencaci, yaitu nggak masalah, itu hak setiap orang gitu ya. Mungkin yang ada yang kecewa beli bibitnya dulu mahal, sekarang pas panen ya murah, mungkin kecewa, wajar gitu. Tapi ya kita juga nggak mengada-ngada gitu. Kami nggak punya kapasitas untuk mengatur harga, enggak. Kami tidak punya kapasitas untuk menentukan harga ekspor, tidak gitu. Yang menentukan harga ekspor itu jelas direktur, mungkin pabrik, mungkin para eksportir, dan mereka paling jelas sudah memperhitungkan dengan biaya yang sudah dicatat gitu. Untuk bayar karyawan berapa, mungkin dari perizinan ya, pajak berapa, dan nanti ketemunya untuk pembelian umbi produksi berapa yang layak gitu, yang kira-kira pabrikan itu masih ketemu gitu. Jadi untuk harga umbi produksi mau murah ataupun mahal, yang menentukan itu pabrik
ya gitu, bukan bakul gitu. Tapi 2020 awal panen 8.000 kami sempat spekulasi dulu. Ya kami kadang berbanding dengan harga pabrik. Kita belak-belakan aja, kita terbuka aja ya. Seumpamanya gini, 2000 pabrik 8.000 kita beli 8.000. Pabrik 7.000 kita beli 7.000. Kenapa? Kok masih ketemu? Ya muter-muter otak aja gitu, sah. Gitu. Kita carinya dari bibit yang ada di packingan Umi Produksi gitu, terbuka aja. Kenapa kami sekarang yang kecil itu mudah-mudah marah? Ya emang untuk dicip, bukan untuk dijual bibit. Tapi kalau harga bibit udah ramai lagi, bulan 8, bulan 9, kita beli produksi banyak yang kecil, ya itu rezeki gitu. Tapi kalau sekarang ya musibah gitu. Kalau untuk chip di bulan ini yang emang cenderung masih muda ya, meskipun ubi-ubinya besar, kalau kita dapat yang ukuran bibit ya itu musibah. Mau kita karantina ya pasti busuk, dirajang juga rendemennya jauh lebih tinggi lagi. Terus kita juga kesulitan untuk merajangnya dan pekerjaan bisa lebih lama lagi gitu. Jadi untuk petani ya kalau toh itu hasil panenan dari budidaya, kecuali bolangan wajar ya, kalau kita ngebolang dapat yang kecil yang besar wajar. Tapi kalau untuk panenan, kenapa yang kecilnya diangkat gitu, kenapa misalkan yang besarnya aja diangkat, yang kecilnya nanti dipanen udah musim bibit, pasti harganya beda gitu. Jadi kita belak-belakan aja. Kenapa tahun-tahun kemarin kadang kita tuh harga hampir sama dengan harga pabrik, khususnya saya, karena kita cari nasib, mengadu nasib aja. Misalkan dari 5 ton yang datang satu malam itu Umi Produksi, misalkan yang 6 ons, yang 5 on, yang setengah kilo, yang sampai 1 kilonya ada 2 ton aja, kita kan bisa jual bibit. Nah yang 3 tonnya kita rajang gitu, kita bisa kerjakan orang, kita punya untung dari bibit. Untung sortiran bibit dari Umi Produksi enggak tinggi, paling ngambil 1.000 gitu kan, wajar tuh gitu kan. Toh itu juga udah halal. Maksud kami udah halal kan, misalkan ada yang cari bibit isi dari setengah kilo sampai 1 kilo, kita dapat dari Umi Produksi, melanggar hukum enggak kan, sah-sah aja gitu. Nah, jadi intinya sahabat, kami resah sih enggak ya untuk harga Umi Produksi. Caci mencaci ya sebenarnya itu tidak relevan, dan apalagi imbasnya ke para bakul dan tengkulak gitu. Karena untuk harga ubi produksi merujuknya ke harga pabrik. Nggak mungkin misalkan harga ubi produksi di pabriknya 7.000, para tengkulak dan para bakul belinya 3.000, nggak mungkin. Rata-rata paling ngambil Rp500 sampai Rp1.000 gitu. Itu juga jarang, 1.000 jarang ya. Rata-rata Rp500 sampai Rp700 gitu. Apalagi saat ini kalau misalkan GACC dengan Tiongkok nggak selesai, nggak ada jalan keluar, kami sebagai penampung ubi produksi jelas nggak bisa jual chip, ya kita nunggu sampai proses itu semua selesai. Kita mungkin bisa jual chip kalau nggak tahun sekarang ya tahun depan gitu. Karena setiap pabrik informasi yang saya dapat, semua pabrik itu ada puluhan sampai ribuan ton chip kering yang berbentuk chip maupun tepung yang belum bisa diekspor gitu. Jadi kenapa harga sekarang masih murah? Karena kuncinya pabrik belum bisa ekspor gitu. Seandainya semua pabrik udah bisa ekspor, apalagi ekspornya nggak lewat Thailand dan Vietnam, udah jelas semua lancar gitu. Oke sahabat, thank you, terima kasih, assalamualaikum.